pagi teman-teman. Hari ini saya bermain-main ke Kelurahan Balela ini, bertemu dengan Pak Lurahnya, sosok yang bagi saya sangat inovatif, patut dijadikan sebagai inspirator untuk anak muda dalam pengembangan kreativitas atau inovasi. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi Mas. Ya, senang sekali bisa berjumpa langsung di titik yang memang saat ini menjadi perhatian publik Flores Timur dan juga orang luar Flores Timur yang datang ke sini. Ini Taman Kota Felix Fernandez yang waktu-waktu sebelumnya itu kalau kita lewat di sini ya biasa saja ini. Tidak ada meja seperti ini, tidak ada layanan kopi, tidak ada pisang goreng, tidak ada kelapa muda, dan sejumlah pemandangan yang menarik di sini. Nah, Pak Lurah, ini saya sengaja nih sebenarnya mau menggali cerita, tentunya dengan tujuan positif, yaitu ingin membagikan cerita inspirasi ini kepada generasi muda Flores Timur. Saya ingin tahu dulu ini, Pak Lurah punya gagasan awal untuk kemudian mengkreasikan Taman Kota Felix Fernandez ini seperti apa gagasan awalnya di dasar? Baik, terima kasih Pak Mansi. Sebenarnya kalau ide awalnya saya melihat ini kita di pemerintah daerah sendiri ada aset-aset atau potensi-potensi yang ada di wilayah kita ini banyak yang tidak dikelola secara maksimal. Jadi sejak tahun 2021 menjabat, saya melihat ya ternyata ada potensi Taman Kota Felix Fernandez yang ditinggalkan almarhum Pak Felix Fernandez sendiri yang ya, ternyata ini punya potensi nilai jual ya wisata yang menurut saya sangat bagus, cuman tidak dikelola. Dalam arti ya setelah kita lihat datang sini gersang, terus banyak rumput, tidak tertata lah, terus kelihatannya bagus kalau kita coba kembangkan dari sektor pariwisatanya ya, makanya perlahan-lahan kita menambahkan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung. Jadi sebenarnya ide awal sederhananya melihat ada aset yang nganggur, tidak berdayakan, dalam arti tidak dikelola secara maksimal baik warga lokal maupun pemerintah daerah sendiri. Sehingga ketika itu saya bersama anak-anak muda, ayo kita coba perhatikan taman kota yang kebetulan lokasinya di tengah kota Larantuka, yaitu di Kelurahan Balela ini. Sehingga kita coba memanfaatkan situ awal. Jadi gagasan awal itu bahwa Pak Lurah sendiri melihat ada potensi yang dalam tanda petik ini tidak diurus dengan serius ini. Nah, seperti itu ya. Ya, ini menarik sekali. Nah, tadi saya mendengar bahwa ada bagaimana menjaring orang-orang muda untuk boleh berpartisipasi bersama. Nah, strateginya seperti apa? Karena anak-anak muda ini kan mereka punya kesenangan tersendiri yang saya tidak suka ini, saya tidak tertarik. Mereka lebih banyak punya kecintaan tersendiri. Nah, bagaimana strategi Pak Lurah untuk bisa menggandeng anak-anak muda di Kelurahan Balela ini? Baik, memang cukup sulit dulu untuk awalnya, memang berat, tapi memang lama-kelamaan terseleksi secara alami. Iya. Kalau kita mau bilang ya, contoh kita membentuk satu kelompok, di mana ya contoh kita mencari ketuanya, dalam arti ya ketuanya mungkin yang bisa jago bicara atau bisa membangun manajemen dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kepentingan di situ, tentunya kelompok-kelompok anak muda dan sebagainya itu tentu sesaat saja. Sehingga saya lebih menyoroti ya silakan, ini harus punya kepentingan. Anak-anak muda tadi yang punya kepentingan, paling utama kepentingannya ekonomi. Artinya kalau mereka memang fokus ingin ya sama-sama dengan pemerintah kelurahan ingin menggagas kelurahan wisata ini atau ingin memberdayakan mereka, ya silakan. Pribadi mana yang punya kepentingan ekonomi, artinya punya dampak ekonomi untuk mereka. Jadi ini sebenarnya terseleksi secara alami. Jadi memang sulit juga untuk mengajak anak muda ke sini, tapi artinya perlahan-lahan sudah mulai terseleksi mana yang ternyata mentalnya mau bekerja, mentalnya mau ya kerja dulu, capek dulu baru bisa dapat hasilnya sekarang. Jadi memang awalnya agak sulit, cuman setelah kita ya secara alami bisa terbawa, oh ya mari kita mulai fokus untuk yang mau berusaha. Ya mereka harus dorong gerobak dan sebagainya awal, tapi perlahan-lahan kalau kita tidak mulai maka tidak ada ya bantuan atau perhatian dari pihak lain untuk memajukan, sehingga kita dapat kontainer, dapat banana boat, dapat semua itu karena
ada kegiatan aktivitas orang muda. Jadi itu yang kita mulai. Oke, baik teman-teman sekalian ya, ada dua hal menarik yang boleh kita petik di awal ini. Yang pertama bahwa bagaimana ada niatan untuk mengolah potensi. Lalu yang kedua, bagaimana orang-orang yang dijaring itu, baiklah kita melihat mereka punya kepentingan apa. Dan yang tadi disampaikan Pak Lurah adalah kepentingan ekonomi. Pada sesi berikut nanti kita akan mengulas tentang bagaimana mendorong orang muda untuk boleh menyentuh yang namanya ekonomi. Baik Pak Lurah, ini menarik tentang ekonomi, dan memang siapa yang tidak mau kalau kemudian ruang diberikan yang sedikitnya ada kegembiraan yang akan dia bawa pulang ke rumah gitu. Nah, saya ingin dapat cerita kira-kira ruang yang diberikan kepada orang-orang muda itu dan mereka membuka usaha apa di sini. Saya lihat di sini ada kelapa muda, ada pisang goreng, tapi mungkin lebih detail Pak Lurah boleh menceritakan itu. Baik, terima kasih. Untuk jenis-jenis usaha di sini kita memang ada 4 kontainer di sini. Ya, fokusnya kuliner-kuliner lokal di sini ya. Seperti ya, kelapa muda tadi, ada yang mau jual pisang goreng, sebagainya. Jadi kita coba mengusahakan setiap kontainer dengan jenis-jenis makanan yang berbeda, sehingga variasinya lebih banyak. Dan untuk kuliner lokal juga, karena ya mungkin ada yang kecintaan terhadap jagung titi atau ikan bakar, silakan bisa berkunjung ke sini. Jadi IPTP usahanya lebih banyak ke kuliner sama minuman seperti itu. Dan satunya lagi yaitu selain usaha itu kita ada bergerak di sektor wisatanya. Ya, tadi UMKM tadi menyediakan kuliner dan sebagainya. Kalau wisatanya kita di sini ada banana boat, ada snorkeling, ada mancing mania, ya, atau ya Larantuka City Tour. Jadi kita menggunakan kapal speedboat, kita bisa mengelilingi area pesisir pantai kota Larantuka yang indah ini sampai dengan ke Pulau Balu. Sehingga yaitu masyarakat kita ajak untuk ayo di sini ada peluangnya. Ada kontainer jualan, silakan dimanfaatkan. Ada fasilitas-fasilitas untuk pariwisata, wahana airnya silakan dimanfaatkan. Ya untuk satu tadi kepentingannya ekonomi mereka. Oke. Mereka betah ya, anak-anak muda yang kemudian dijaring dan ada di sini. Mungkin ada gambaran sedikit tentang antusias orang muda bertahan di sini dan kemudian membuka usaha kecil-kecilan melayani wisatawan yang datang ke sini. Ya. Memang untuk awalnya kita ya ini kan mengubah pola perilaku masyarakat yang sebenarnya ya dari yang tidak pernah menyentuh untuk wirausaha, terus kita bergerak ke wirausaha yang mana ini berhubungan langsung dengan orang, terus berhubungan dengan langsung dengan wisata. Jadi bagaimana itu lumayan berat juga karena bagaimana untuk ya mengedukasi anak-anak muda ini atau bagaimana cara menjawabnya, atau ada turis lokal yang datang, bagaimana untuk melayaninya. Nah, memang cukup berat, cuman kami sudah melatih perlahan-lahan untuk ayo coba ya kami juga sudah membuat rencana-rencana untuk jangka panjang. Salah satunya pelatihan-pelatihan seperti ya di bidang pariwisata tadi untuk supaya ya anak muda ini bisa terbiasa bagaimana melayani orang secara baik, bagaimana tutur katanya, bagaimana cara berpakaiannya, sehingga ya wisata yang kita jual ini punya ya tanda kutip punya nilai jual yang untuk datang ke sini seperti itu. Oke, ini tadi dijelaskan sejumlah fasilitas yang ada di sini dan kemudian mendorong wisata di tempat ini. Nah, bagaimana Pak Lurah punya cara membangun komunikasi atau jejaring sehingga kemudian ya fasilitas ini boleh didapatkan. Terus berikutnya Pak Lurah, saya juga sebenarnya ingin menggali bahwa apakah memang Pak Lurah ini sendiri punya basic seperti ini ya, sehingga artinya kita lihat bersih, lalu ada penempatan kayak ini welcome to Pantai Uste, ada lopo-lopo, ada semacam jalur trotoarnya yang dibuat dengan cat yang warna menarik. Itu saya penasaran kedua hal itu, bagaimana membangun komunikasi jejaring tentang fasilitas dan apakah memang punya basic itu ada atau seperti apa gitu. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kedua dulu yang lebih menarik kalau yang kedua ini. Sebenarnya kalau untuk basic sih sebenarnya ya saya basic ilmu pemerintahan saja. Tapi mungkin nah itu ya, ilmu pemerintahan ini. Cuman
ini karena mungkin pengalaman ya, pengalaman di mana ya saya rasa ya kalau kita keluar dari Flores Timur ini, saya kebetulan waktu sekolah juga waktu di PDN juga waktu itu beberapa kampus saya jelajahi selain di Bandung, Jakarta sama di Sumatera Barat. Artinya ya sambil kita kuliah itu kita coba melihat juga wah ternyata kota-kota maju itu seperti apa ditatanya seperti itu. Dan ya dunia teknologi sekarang kan gampang, kita bisa searching saja apa potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya sederhananya terinspirasi lihat dari kota-kota maju bagaimana cara menatanya, apa daya tarik. Sebenarnya hal-hal sederhana saja tadi yang mungkin sebelumnya saya cerita Pak Maksi burung merpati kalau kita pelihara di sini, mungkin orang di sini lihatnya hal biasa. Lihat kandangnya sudah ada Ya. ini ya. Tapi saya bilang ya memang orang di sini lihat biasa kan burung merpati. Tapi kalau wisatawan yang datang sini tentunya mereka lihat ya saya tanda kutip ini seperti di Eropa di mana burung-burung bisa bertebaran di taman dan sebagainya. Tapi itu sederhananya seperti itu pariwisata. Jadi saya melihat ya pariwisata itu bagaimana orang bisa enjoy, orang bisa merasa ini tempat ini jadi rumahnya, home-nya dia di sini. Jadi ya saya tidak ada sekolah khusus atau apa, cuma pengalaman saja. Terus ya ini juga terbantu karena kreativitas anak-anak muda di sini. Ya, untuk gambar, buat logo, buat tulisan-tulisan semua ini real anak dari Balela sini. Jadi saya lihat mereka biasa dekor biasa ini coba kita salurkan dengan fasilitas publik yang ada, coba kalian bisa apa yang kalian mau buat. Jadi mereka biasanya tawarkan pelurah di sini nih bagusnya kita gambar ini, kita tulis ini. Jadi sudah mereka silakan mereka berkreasi, kita bantu fasilitasi seperti cat dan lain-lain seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi tidak ada sekolah khusus tapi ya kita belajar dari pengalaman saja. Iya menarik. Jadi saya tertarik pada bagaimana tadi itu kita keluar di orang punya kota, kita lihat kota lain itu begitu maju, dan bagaimana kita bawa inspirasi itu kembali ke sini untuk menata. Dan saya pikir orang Flores Timur yang punya pengalaman keluar daerah dari Flores Timur dan NTT ini kan sangat banyak. Mahasiswa semua mau di Jakarta, Jogja, Malang, Bali itu kan sangat banyak. Tapi bagaimana boleh pulang dan membawa inspirasi itu untuk dikontribusikan untuk daerah itu sangat sedikit. Satu hal tadi belum mungkin bisa disambung ya. Tapi sebelum yang pertama tadi sebenarnya sederhananya tuh ya Pak Jokowi itu pernah bilang ini, harus ada New Bali. Ya artinya kalau Bali satu Bali saja di Indonesia itu bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia yang luar biasa. Bagaimana kalau kita bisa buat beberapa Bali? Saat ini kan sekitar kurang lebih 8 New Bali, termasuk Labuan Bajo. Ya, saya tuh pikir ya minimal tambah satu yang ke-9 tuh kalau bisa di Flores Timur. Kan barat sudah, ya, barat timurnya. Makanya kita harus dorong. Kalau satu kelurahan saja kerjanya seperti ini kan tentu bebannya berat. Apalagi kalau bisa didukung oleh kelurahan lain, tambah lagi secara level kabupaten kita gempur sama-sama untuk naik. Oke. Saya jawab yang pertama tadi ya, untuk jejaringan. Memang untuk awal kita coba melihat dari dana kelurahan. Tapi di dana kelurahan itu juga minim untuk pembangunan. Saat saya di lurah 2021 dan 2022 dana pembangunannya nol sama sekali. Ya. Tapi ada dana pemberdayaan. Ya. Dana pemberdayaan khusus untuk Karang Taruna pun orang muda ya sekitar 2.500.000. Ya kalau dihitung 1 tahun kecil sekali. Ya. Sehingga kita coba menggunakan dana-dana yang ada tadi ya. Anak muda waktu itu kreatif aja. Dari 2.500.000 itu mereka bisa putar contoh ya jual makanan, tambah lagi bisa beli cat, bisa beli ini, bisa ini. Jadi memang modal dasarnya kecil, cuma setelah itu kita coba membuka di jaring tadi, yaitu lewat partai politik. Jadi ada beberapa bantuan dari Pak Mekeng, dari Partai Golkar, itu juga membantu banana boat, kontainer untuk anak muda ini. Dan yang terakhir ya dari Ibu Ankoling juga membantu kami. Selain itu bantuan-bantuan dari pihak ketiga tersebut. Terakhir kami di tahun 2023 ada dana kelurahan. Ya puji Tuhan karena dana kelurahan tadi ya kurang lebih ada 200 juta. Dari 200 juta tadi memang fokus untuk pemberdayaannya dan untuk pembangunan ya kalau untuk pembangunan tadi sudah 100 lebih. Sehingga kami coba bermusyawarah rembuk kelurahan. Nah ini yang beratnya, bagaimana meyakinkan masyarakat. Selama ini kan orang tahu kalau dana desa, dana kelurahan, ayo bangun jalan. Nah, sekarang kita coba rubah perilaku atau pola pikirnya. Ayo kita rubah
kita fokus pariwisata. Oh, iya. Pemberdayaan sisinya Pengembangan pariwisata. Artinya kita presentasi dengan kita sajikan masalah-masalah, maksud ya masalah yang awal tadi yaitu selain potensi tadi tidak itu pengangguran juga. Tingkat pengangguran cukup tinggi di Balela ini dengan angkatan kerja itu sekitar 800-an dari 1000 jumlah penduduk. Ditambah kalau kemarin per April kemarin tenaga kontrak banyak yang pemutusan hubungan kerja. Itu kurang lebih Balela sekitar 23. Makanya sekarang sudah terserap beberapa kontainer ini. Nah, yang kerja-kerjanya tenaga kontrak tadi yang terserap. Sehingga dana kelurahan tadi kita fokusnya full pariwisata. Sehingga ya Pak Maksi bisa lihat ada tambahan tadi, ada kontainer khusus pariwisata, ada perahu kayak, ada speedboat, ada mesinnya. Nah, itu kita gunakan dari dana kelurahan. luar biasa. Jadi memang sosok yang memang menginspirasi. Jadi kalau kita punya niatan, kita punya gagasan, maka saya pikir apapun pekerjaan itu terasa. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di sesi yang terakhir dan pertanyaan terakhir ini Pak Lurah, ini bagaimana konsep besarnya ini tingkat di kelurahan dan memang kita bisa merebut wisatawan ya, ketertarikan untuk datang ke sini itu karena kita ada ikon dan Balela sudah punya ikon. Nah, Balela sudah punya ikon. Kita orang yang ada di Kota Larantuka, kalau ada teman kita yang datang di sini, kita sudah tidak bingung bahwa mereka kemana ini. Nah, tentunya ke sini. Nah, bagaimana konsep besarnya untuk Flores Timur ini? Nah, ya, bukan sebagai seorang calon bupati ya, tetapi baiklah kita juga punya imajinasi kan, kita punya mimpi besar tentang bagaimana mendorong wisata untuk go nasional dulu. Mungkin gagasan kedepannya atau gagasan besarnya seperti tadi sudah disampaikan. Ya, Pak Jokowi sendiri kan bilang tadi New Bali tadi. Ya, saat ini memang pariwisata super prioritas yang ada di Indonesia ini ya kurang lebih 8 pariwisata tadi. Salah satunya Labuan Bajo. Jadi saya berpikir juga ya New Bali-nya itu salah satunya harus tambah itu di Flores Timur ini. Iya. Ya. Sehingga konsep besarnya ke depannya ya mungkin ini masukan juga ya dengan stakeholders terkait dinas pariwisata, ya Pemda sendiri ya kalau ini kita berikan kepada ya investor mana yang bisa mengolah potensi wisata sini atau minimal kita punya perusahaan daerah atau ya BUMD yang memang bergerak khusus di pariwisata sehingga secara global ini ya bisa mengaitkan tidak hanya kelurahan Balela tapi beberapa titik-titik kelurahan dalam kota. Ya saya melihat tidak usah jauh-jauh kita kembangkan besar dulu di berbagai wilayah. Cuman ya bisa dilihat akses ke sini saja sudah lumayan mahal ke Flores Timur. Jadi kita coba menata dalam kota ini akses wisatanya yang mana ya tanda kutipnya super prioritas untuk Kabupaten Flores Timur. Wah, keren. New Bali ya teman-teman sekalian. Jadi memang untuk daratan Flores ini Labuan Bajo mereka sudah merebut hati wisatawan dan saya pikir Flores Timur menjadi titik pertama matahari terbit. Kita juga tidak kalah, pulau-pulau kita ya, kapal-kapal kita yang juga akan sangat menarik untuk kita ciptakan akun wisata di sini. Terima kasih banyak Pak Lurah sudah menerima kami dalam obrolan inspiratif kali ini dan teman-teman sekalian jangan lupa datang ke Kelurahan Balela dan nikmati seluruh sajian wisata yang ada di sini. Selanjutnya kita ke laut ya, Pak Lurah. Oke. Ada identitas orang tahu jangan naik banana boat di mana tapi di Bali ternyata di Balela. Kita ruang terbuka publik, jadi siapa saja datang sini bisa. Jadi mereka ya tidak hanya beli kita makanan, mereka mau bawa juga tidak mau yang tidak ya. Sehingga ini ruang terbuka, jadi mereka boleh bawa makanan dari luar. Karena ini ruang terbuka hijau di mana tidak ada peruntukannya seperti di pagar hijau tidak ada masuk kita berikan, tapi menjaga
ya selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai kami kita ada petugas yang bersihkan di sini, cuman yang mudah nih. Kita kerjaan mereka. Kalau ini yang nanti disiapkan Iya. untuk apa burung merpati ya. Tapi tidak seperti Eropa nya Indonesia nanti kalau datang sini kan burung terbang banyak. kalau yang kita disiapkan untuk playground, jadi sekitar awal Agustus ada kayak apa tangga pelangi kayak gitu supaya orang tuanya makan, anaknya bisa aktivitas. Oke, jumpa lagi pada edisi yang berikutnya.